Penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral berimbas pada karir sang ayah AKBP Akhirudin Hasibuan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. AKBP Akhirudin terbukti bersalah melanggar kode etik karena membiarkan anaknya melakukan tindak kriminal. Kau bilang aku bencong, kau bilang. Inilah video penganiayaan yang dilakukan tersangka Aditya Hasibuan alias Ade yang terjadi di perumahan elit Gria Riatur Indah, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Helvetia, Medan pada 21 Desember 2022 silam. Video ini kembali viral setelah diunggah oleh akun Twitter @mazini_gsp. Belakangan diketahui pelaku adalah anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan yang menjabat sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Ironisnya, saat peristiwa penganiayaan keji ini terjadi, sang ayah berada di lokasi dan membiarkan anaknya menganiaya korban hingga babak belur. Di Reskrimum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Suparyono menyatakan kasus ini sempat mangkrak sejak dilaporkan ke Polrestabes Medan 4 bulan lalu. Hingga akhirnya kasus ini ditarik ke Polda Sumatera Utara pada 27 Februari 2023. Polda Sumatera Utara, Pak Kadipro. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022, hari Kamis, sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut. Karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Sementara itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Bitpropam, AKBP Akhirudin Hasibuan terbukti bersalah melanggar kode etik karena membiarkan anaknya melakukan tindak kriminal. AKBP Akhirudin kini sudah resmi dicopot dari jabatannya dan ditempatkan di ruang khusus. Dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan pembiaran terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AH, umur 19 tahun. Dan menjadi korban adalah Ken. AKBP Akhirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Aditya Hasibuan, anak kedua AKBP Akhirudin Hasibuan, ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penganiayaan kepada korban bernama Ken Admiral. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terkini kasus penganiayaan mahasiswa yang dilakukan oleh seorang anak polisi berpangkat AKBP? Kita bergabung dengan rekan Nofri Afandi. Selamat siang Nofri, bagaimana untuk perkembangan terkini di sana saat ini? Ya, siang Yohana, Gabriela dan juga pemirsa, memang dari apa yang disampaikan oleh pihak Polda Sumatera Utara bahwa sementara dugaan penganiayaan ini diakibatkan adanya motif asmara yang mana sebelumnya terjadi interaksi komunikasi via chat begitu antara korban yang bernama Ken dengan terlapor berinisial AH, di mana mereka membahas seorang wanita berinisial D, dan kemudian dari interaksi tersebut sempat terjadi cekcok sehingga pada 21 Desember 2022 malam begitu terlapor berinisial AH menjegat Ken di jalan begitu, kemudian melakukan pemukulan dan pengerusakan terhadap mobil Ken, yaitu mematahkan spion sebelah kiri. Kemudian Ken bersama 4 orang rekannya mendatangi rumah terlapor AH pada sekitar pukul 2 dini hari begitu, dan terjadi keributan dan seperti yang terdapat di video viral adanya penganiayaan antara AH dan juga Ken. Dan kita akan menanyakan pemirsa seperti apa sebenarnya kronologis sebenarnya dan juga seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Utara. Saya akan berbincang dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Sudah ada Bang Kombes Pol Hadi Wahyudi. Bang, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya Bang, mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai kronologis dan
pelaporan terkait kasus penganiayaan antara AH dan juga Ken ini, Bang? Ya, jadi peristiwa ini didasari motif asmara, kemudian adanya kata-kata dari korban, kata-kata kasar dari korban kepada pelaku. Itu dari hasil penyelidikan yang dilakukan awal oleh Polrestabes Medan. Peristiwanya sendiri terjadi di tanggal 21. Tanggal 22 Desember, Ken Admiral ini membuat laporan ke Polrestabes Medan terkait dengan penganiayaan. Di tanggal 23 Januari, Aditya pun juga membuat 23 Desember, Aditya pun juga membuat laporan terkait dengan juga penganiayaan. Jadi, Polda Sumatera Utara dalam hal ini Polrestabes Medan sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan olah TKP, memeriksa lebih dari 10 saksi dan lain sebagainya. Hanya memang ada kendala terkait dengan proses pemeriksaan terhadap pelapor Ken Admiral karena pada saat itu Ken Admiral masih di rumah sakit, kemudian penyidik Polrestabes mau melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah berangkat kembali ke Inggris. Bergulir waktu, tanggal 27 Februari, orang tua dari Ken Admiral ini melapor kepada Propam. Karena diketahui bahwa orang tua daripada A ini adalah anggota Polri, anggota Polda Sumut. Itu yang dilaporkan dan ditangani oleh Propam Polda Sumatera Utara. Artinya bahwa proses ini semuanya berjalan. Bahkan di tanggal 28 Maret, setelah dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara atau ditarik proses penyidikannya ke Polda Sumatera Utara, penyidik Polda Sumatera Utara dalam hari ini Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melakukan langkah-langkah pemeriksaan dengan memanggil Ken Admiral, dan Ken Admiral datang memenuhi panggilan penyidik sebagai korban. Baik, Bang, di video itu kan tertera bahwa adanya ayah dari Ken begitu ya, AKBP Akhirudin Hasibuan menyaksikan langsung. Seperti apa, Bang, langkah yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara? Apakah ini memang terjadi pembiaran terkait penganiayaan itu? Saat ini yang bersangkutan sudah kita tahan, kemudian langkah tegas dari Bapak Kapolda, yang bersangkutan pun dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binop Direktorat Narkoba, kemudian ditempatkan dalam penempatan khusus di Propam Polda. Sementara apa, Bang, alasannya membiarkan terjadinya penganiayaan? Jadi hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan membiarkan peristiwa atau terjadinya penganiayaan tersebut. Oke. Baik, sementara, Bang, untuk dari bahwa dikatakan sempat terjadi itikat perdamaian pada tanggal 29 Desember. Seperti apa, Bang, dari informasi yang didapatkan? Ya, informasi yang kami dapatkan tanggal 29, orang tua Aditya ini mendatangi ke rumah orang tua Ken Admiral. Mereka berembuk untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik, tetapi jalan itu tidak ditemukan. Namun bukan berarti proses yang mereka lakukan kemudian berhenti di proses penyelidikan yang ada di pihak kepolisian, terutama Polrestabes Medan. Ini tetap berjalan, tetapi karena proses yang mereka tempuh untuk diselesaikan secara kekeluargaan ini tidak menemukan titik temu, sehingga kita terus melanjutkan proses itu sampai sekarang. Baik, terima kasih, Bang Hadi, atas informasinya itu tadi. Pemirsa, seperti apa serangkaian tindakan yang saat ini tengah dijalani oleh Polda Sumatera Utara terkait kasus ini, yang mana saat ini AKBP Akhirudin Hasibuan selaku ayah dari pelaku sudah dicopot dari jabatannya sebagai KBO Narkoba Polda Sumatera Utara, dan saat ini pun terlapor berinisial AH juga sudah ditahan oleh pihak kepolisian, dan saat ini tengah terus didalami mengenai kasus penganiayaan ini. Demikian, saya kembalikan ke Yohana Gabriela di Jakarta. Baik, terima kasih Navia Fandi atas laporan Anda dari lokasi.